Tindakannya apa sih? Jadi hari ini persiapan sidang, masih persiapan, belum pada masuk pada materi. Jadi yang digugat itu adalah kami oleh mereka. Tapi memang menurut saya itu salah sasaran. Salah sasaran karena kan mereka dari organisasi yang berbeda. Oh, jadi organisasinya Ada berbeda maksudnya dan ada kekeliruan gitu atau seperti apa? Bukan ada kekeliruan. Kalau Kumham itu kan mengeluarkan sebuah surat apapun itu, apalagi menyangkut keberadaan sebuah organisasi, itu kan pasti sudah melalui SOP. Ada SOP-nya dan itu tidak mudah. Bagaimana bisa menjadi X, bisa menjadi B, bisa menjadi sebuah keputusan itu nggak mudah. Jadi kalau sudah jadi ya harusnya benar gitu. Nah mereka membuat itu, mau membatalkan itu. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih ya sangat tidak mungkin lah. Karena kan Kumham sendiri punya tim, punya SOP yang sudah sepatut dan seharusnya mereka laksanakan. Tapi berarti kalau boleh dijelaskan sejak awalnya runutan peristiwanya, Ki, mungkin itu organisasi Ki Kusumo ini apa Parvi juga atau berbeda dari Parvi? Ini PB Parvi. PB Parvi. PB Parvi. Perkumpulan Parvi. Jadi itu dikeluarkan oleh aku pada tahun 2022 ya. 2020 mereka. 2020. Oh, Jadi berbeda kan. Jadi mereka tidak pantas untuk misalnya menggugat PB Parvi. Kalau mereka ini PB Parvi didirikan, jadi Parvi didirikan tahun 1956, 10 Maret 1956 dan diresmikan oleh Presiden Soekarno. Jadinya adalah Kalau mereka pendirinya yaitu Adisya Johar, Musti Randa, Pom Harjatno, itu pendiri 4 orang. Tahun 2020. Jadi baru organisasi baru. oke. Jadi sementara kami itu dari sejak tahun 1956 sudah ada. Jadi yang turut meresmikan di sini adalah negara. Ada Pak Karno, ada Ibu Fatmawati, itu negara yang meresmikan kita. Jadi kalau mereka menggugat kita, menurut saya jadi salah sasaran gitu, salah arah. Rumahnya beda, pendirinya beda, tiba-tiba mereka menggugat aku, kita salah. Dasar salahnya di mana? Rumahnya beda kok, beda rumah. Adanya dugaan penggerudukan di tanggal 23 Desember itu gimana sih? Yang disebut penggerudukan itu? Begini, kalau kita ngomong penggerudukan itu kan kata mereka ya. Saya katakan lagi bahwa kita diundang sebagai peserta kongres, ya pahami ya. Mereka mengadakan kongres, kita diundang sebagai peserta kongres. Kita ini anggota yang sama, orang yang sama waktu itu diundang sebagai peserta kongres. Kalau dikatakan konsep penggerudukan, pengalaman saya ya, penggerudukan tuh ada 2 kubu, satunya teriak serbu, geruduk tuh namanya. Ini nggak ada sama sekali, tidak ada pengerusakan, tidak ada pemukulan, tidak ada keributan segala macam, cuma ada dinamika organisasi, ketidaksepahaman dalam pendapat. Jadi nggak ada penggerudukan sama sekali. Gitu. Jadi kalau mereka katakan penggerudukan, ya mungkin itu kita pikirkan tuh, itu juga mungkin kita bisa laporkan. Karena biar bagaimanapun konsep penggerudukan beda dengan konsep orang berkongres. Ya, berkongres ada tata keramanya, ada aturan-aturan seperti itu. Tapi kongres itu saat itu kongres PB Parvi atau kongres Parvi? Pasti. Ya, mereka waktu itu, jadi ini kembali pada cerita masa lalu. Jadi mereka waktu itu belum menggunakan ADART. Jadi ngadain kongres saja, tapi kongres yang mereka lakukan sebetulnya sudah lewat. Karena kalau waktu itu yang saya dengar mereka menggunakan ADART Yani Rahman. Artinya 24 April 2024 itu sudah habis. Sementara mereka mengadakan kongres di 2025. Jadi ya, mereka sudah habis masanya. Gitu. Jadi dasarnya ada ke sana tuh. Dan kami diundang sebagai peserta. Dalam sebuah organisasi, dinamika tidak kesepahaman itu biasa. Jadi tidak ada unsur pidana sama sekali. Justru yang mereka lakukan, yang mereka katakan kepada kita disebut sebagai konsep penggerudukan, nah itulah pidananya. Kita bisa tuntut balik. Seperti itu. Mungkin kalau dalam kantor direbut ya, dilaporkan ke kantor. Itu juga tidak benar. Sebab ini PB Parvi ini 2025-2030 sudah sah menurut kantor itu harus dimiliki. Di kantor menjadi milik, artinya PB baru ini, PB 2025-2030
harus berkantor di kantornya sendiri. Nah, Gusti Randa dalam videonya apa mengatakan, wah semua anggota berhak atas kantor ini. Ini TBP, jadi pengurus besar lagi yang akan mengurusi anggota yang menempati kantornya. Jadi tidak ada unsur apa namanya itu Merusakan dan lain nggak ada. Jadi saya rasa hari ini sih sebenarnya bukan mengagendakan acara membicarakan tentang pendudukan ataupun masalah pengambil alihan kantor. Hari ini kan memang cuma bicara tentang tuntutan dari Alicia Johar kepada aku. Jadi saya rasa mungkin bicaranya jauh lebih dulu. Jadi tentang mereka kepada aku atas lembaga kita, atas organisasi kita. Ya kita jelas-jelas kita ya merasa nggak sama sekali ada urusan sebenarnya, itu aja. Ini kan istilahnya nanti bertemu adu bukti seperti itu. Bukti apa itu semua yang sudah dibawa dipersiapkan. Kalau saya dikatakan buktinya apa, saya ada banyak, cuman saya nggak bisa cerita. Kalau saya ceritain nanti kawan dengar buktinya apa aja. Berarti sudah lengkap buktinya. Sudah Kita lengkap. mengomongi beberapa bukti ya. Sudah bukti sudah lengkap semua. Garis besar ini berupa apa? Dokumen atau apa? Dokumen, kertas-kertas, dan ada juga video-video yang memang merupakan pengakuan dari pihak lawan bahwa mereka mengakui kita ini boleh mengadakan kongres, boleh cara ada caretaker, kantor boleh diambil dan lain-lain. Nanti saya share video. ini pengacara kami. Ini pengacara. Ya. Oke, berarti Ki, hari ini hanya pemeriksaan berkas atau sudah masuk pada pokok perkara? Ki? Baru persiapan. Jadi kita masih kumpul bukti-bukti, kemudian juga ya berkas-berkas lagi dikumpulin. Ya. Berarti Ki Kusumo sebagai saksi belum diperiksa ya? Ngobrol-ngobrol aja. Baru ngobrol biasa. Boleh disebutin ulang nama organisasinya dan tahun berdirinya sejak kapan mungkin? Kami yang namanya PB Parvi, pengurus besar PB Parvi, Persatuan Artis Film Indonesia, dan itu berdiri 1956, sejarahnya semuanya lengkap. Sementara mereka perkumpulan Parvi, jadi Persatuan Artis Film Indonesia. Depannya ada 2 kali perkumpulan seperti itu. Organisasi baru. Organisasi yang berbeda, mereka tahun 2020 berdirinya, sementara kita 1956. Oke. Seperti itu. Ini ada video mau share nih kalau mau. Ini salah satu yang jadi Kira-kira perkumpulan tadi berdiri dengan ADRT Parvi atau belum punya ADRT saat itu pada 2020? Perkumpulan Parvi ini ADRT-nya Parvi ya itu baru mereka 2020. Tapi mau kenapa waktu itu 2000. Pak Ki sendiri datang ke kongres itu karena diundang tadi? Diundang. Dan gue tadi hak Diundang semua diundang. ada hak untuk hadir dan juga kewajiban hadir. Hak dan kewajiban. Ternyata begitu kita masuk mereka Parvi gitu ceritanya. Salah ini. Mereka undang. Sebetulnya kan orang-orangnya sama, orang-orangnya pemilih mereka pemilih semua sama sebetulnya. Tetapi waktu itu mereka buat baru di 2020, membuat baru. Ini Tanpa perlu. sepengetahuan PBB. Ya, jadi artinya mereka buat versinya dia di tahun 2020. Kami diundang sebagai anggota ya.